Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Di sini kita akan mempelajari tumbuhan sahabatku. Di sini Bapak akan mengabsen ya. Tipa, Hadir Pak. Haikal, Arkan, Hadir Pak. Kahfi, Oh Makmi. Berapa kau Pak? Ya. Rafiq, Harapin. Ini satu. Tak ada. baiklah di sini ada teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Siapa yang mau membacanya? Baiklah, Tipa. Dia kanan saya tidak boleh. Ayo. Paragraf pertama ya. Baca. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman menghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Siapa lagi yang mau membaca Ipan? Kapi. Nah, Kahfi. Dapat Kahfi juga. Sampai bunga aja. Seorang sampai bunga. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulainya berupa sekuntum bunga. Makasih. Tepuk tangan untuk sekali. Aku tarik tepuk tangan. Nanti. Siapa yang mau baca? Siapa lagi yang mau baca? Mari baca. Haikal dulu. Haikal dulu. Biar diajari. Tipa yang lain. Baik, itu dia. Tunggu dia. Semuanya. Goyak kalau ributnya. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala butik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat dinikmati dari waktu ke waktu. Bunga jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung
Biji jagung yang kekuningan bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Tangan si Pipa. Kita untuk si Pak. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang ide pokok dalam paragraf itu. Yang tahu apa ide pokok? Ide pokok merupakan gagasan utama dalam paragraf. Biasanya terdapat di awal, di akhir, dan meskipun jarang ada juga di tengah paragraf itu. Contohnya kan, paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi apa paragraf utama ide pokoknya? Jadi terdapat di kalimat utamanya, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Baiklah, coba perhatikan gambar gambar bagian-bagian bunga ini. Coba perhatikan. Nah, apa-apa aja di sini? Mahkota, Kata ini, kepala sari, benang sari, ini, kepala butik, tangkai butik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, ini, kelopak, dasar bunga, Semua adalah bagian-bagian dari bunga. Jadi itu semua merupakan bagian-bagian dari bunga. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Proses perkembangbiakan generatif ialah proses perkembangbiakan secara kawin yang terjadi melalui proses penyerbukan dan tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu meletakkan ataupun menjatuhkan serbuk sari ke kepala butik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhlah bulu serbuk sari yang menunjukkan ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadilah tumbuhan. Hasil dari tumbuhan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji, dan lembaga yang berada di biji merupakan calon tumbuhan baru. Dan para tumbuhan berkembang biak secara generatif, yaitu contohnya ada padi, mangga, rambutan, durian, dan lain-lain. dan lain-lain. Coba sebutkanlah contoh buah-buahan tadi yang Bapak berikan. Rambutan, Apalagi? Padi. mangga, Ah, manggis, kalian di dekat sini? kelapa, Jambu. mangga, Mau ya? Sambil nih. Coba perhatikan papanku di sini. Menentukan tempat majulah. dan bilangan dan menyusun angka. Aku maju. Aku maju. Nah, saya ikan mana? Satu. Nah, angka berapa ini? Satu. Angka berapa satuannya? Angka berapa satuannya? Satu. 1, 2, 2 berapa? Puluhan. Puluhan. 3, Ratusan. ratusan. Empat. Angka 2-nya? Ribuan. Ribuan. Kalau 3, 10 ribuan. 10 ribuan. Nah. 100 ribuan. Nah, angka satunya? Jutaan. Ada yang tahu cara membacanya? Nah, berapa Habibah?
Hmm. 1.432.321. Benar. Tepuk tangan untuk Siva. Dapat tukar angkanya ya. Besok dia setinggi kalian. Nah, kan. Itu tuh bangkunya. Banyak di atas ya dia. Alay manggis na. Coba tentukan satuan dari angka 7 berapa? Siapa yang bisa menuliskannya? Satuan. Nanti dia cari. Nah, kalau angka 7 berapa satuan? Nah, Puluhan. nah. Turunnya ratus. Udah. Nah, bergantian lah. Siapa lagi yang mau memilih? Nah, Kapi. Ribuan. Satu. Rapi. 1, 2. Udah. 10 ribuan. Silakan duduk atas banteng. 1, 2, 3. Mama. Puluhan itu Kapi yang Juta. Tangan untuk Kapi yang si Pipa. Siapa sih yang pandai pengurangan kan? Aku, Pak. Perjalanan. Aku pengurangan, Pak. Aku. Kenapa Bapak akan membuat contoh bilangan pengurangan. kali-kali aja kamu, kali-kali aja. Kali-kali saja. Pengurangan duit. Oh, pengurangan. Kecuali kita nggak pengurangan ini malah terus Siapa yang bisa menjumlahkannya? Siapa yang bisa mengerjakannya ke depan? Hah? Kapi aja lah. Jalan-jalan ke bawah bisa. Terus
Hampir benar. Cara mudahnya begini ya. Lihat kan? 25 kosong tambah 8 berapa? 0 tambah 8 nol abang nol 8. Kosong tambah 8 berapa? 0 tambah 8 berapa? 8. Nah. 3 tambah 8 11. 1 dinaikkan 1 ya. 1 tambah 5 tambah 5 6 tambah 0 6 6. 2 tambah 5 7. Berarti jawabannya berapa? 685. Nah, jawabannya. Sekarang Pak. Baiklah, cukup sekian. Karena waktu kita sudah habis, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.